Di situ, ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi bisa menghapus kegelisahan terhadap tugas sekolah dan penindasan dari anak-anak lain. Ia pun tenggelam dalam imajinasinya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ini telah menjadi video order keduaku setelah Creepypasta. Dan pastinya pada video kali ini aku akan membahas kartun-kartun dunia yang memiliki cerita seram di baliknya. Tanpa berlama-lama lagi, mending ke videonya. Yang pastinya kita tahu, kartun-kartun sangat digemari oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua, dan juga menjadi salah satu tontonan untuk keluarga. Biasanya kartun-kartun dibuat oleh anak-anak agar anak-anak menjadi tertawa, tersenyum, dan juga terhibur. Apa jadinya kalau kartun-kartun yang selama ini kita lihat mempunyai cerita seram di balik kesenangannya itu? Seperti kartun-kartun dunia berikut ini. Oke, yang pertama ada Doug. Doug adalah serial televisi animasi Amerika Serikat yang dibuat oleh Jim Jenkins dan diproduksi oleh Jumbo Pictures. Acara ini berfokus pada kehidupan remaja awal dari karakter judulnya Douglas atau Doug Funny yang mengalami kesulitan umum saat bersekolah di kampung halaman barunya di Bluffington. Doug sebagian besar kreasi autobiografi, sebagian besar terinspirasi oleh masa kecil Jenkins yang tumbuh di Virginia. Dengan sebagian besar karakter dalam serial ini didasarkan pada individu nyata. Jenkins pertama kali mengajukan Doug sebagai buku kanak-kanak kepada penerbit yang tidak tertarik sebelum Nickelodeon membeli pertunjukan itu. Serial ini ditayangkan perdana pada 11 Agustus 1991 di jaringan kabel Nickelodeon sebagai konten animasi orisinal pertama di saluran tersebut bersama Rugrats dan The Ren and Stimpy Show. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, serial kartun yang mengudara di Amerika Serikat ini sejak 1991 justru mengekspos kehidupan anak-anak penderita gangguan mental yang hidupnya menderita. Doug berkisah mengenai anak kelas 6 SD yang pindah ke kota baru. Di situ, ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi bisa menghapus kegelisahan terhadap tugas sekolah dan penindasan dari anak-anak lain. Ia pun tenggelam dalam imajinasinya. Ya, sekilas cara itu ampuh bagi Doug, tapi ternyata ada hal-hal di beberapa episode yang membuatnya nyaris terbunuh gara-gara imajinasinya. Doug tidak hanya melarikan diri dari kenyataan menuju lamunan yang berbahaya, ia menyerupai seorang penderita skizofrenia yang mengalami halusinasi dan delusi dalam kehidupan nyata. Ia bahkan secara fisik memperagakan fantasinya dan sering menggabungkan benda-benda lain dari dunia nyata untuk menyempurnakan imajinasinya. Contoh di satu episode ketika Doug sedang menari bersama band favoritnya, ternyata ia sedang menari sendirian. Bahkan ketika ia sedang berada di penjara, ia berimajinasi seolah ia memegang pagar. Dan di episode lain, Doug mulai berhayal di tengah kemacetan jalan raya saat sedang bersepeda. Lalu saat mengikuti lomba balap mobil, ia kembali menghayal sebagai prajurit Roma. Dan setelah tersadar, Doug pun menabrak mobil lain. Ada juga momen ketika Doug sedang berhayal sebagai pengendara kuda yang ahli, akan tetapi kuda yang Doug naikkan belum jinak dan alhasil tanpa punya keahlian yang lebih, Doug pun terjatuh dari kudanya dan menabrak sebuah pohon. Ada juga ketika Doug sedang berbicara sendirian di kaca kamar mandi yang membuatnya berimajinasi seolah Doug sedang berbicara kepada Adam Smash. Doug bahkan juga kerap berhalusinasi di depan teman dan keluarganya yang membuatnya menjadi bahan tertawaan. Oke, yang kedua ada DuckTales. DuckTales adalah serial televisi animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Walt Disney Television Animation dan didistribusikan oleh Buena Vista Television. Serial kartun ini ditayangkan perdana pada tanggal 18 September 1987 dan berjalan dengan total 100 episode selama 4 musim. Dan pada episode terakhir ditayangkan pada tanggal 28 November 1990. Berdasarkan Paman Gober dan buku komik dunia bebek lainnya yang dibuat oleh Carl Barks, pertunjukan mengikuti Gober dan 3 cucunya, Quick, Quack,
dan Quark, dan teman dekat kelompok dalam berbagai petualangan, yang sebagian besar melibatkan mencari harta karun atau menggagalkan upaya penjahat yang berusaha mencuri kekayaan Gober atau dime nomor 1 miliknya. Serial DuckTales, ekonomi dunia dianggap hanya berputar di sekitar koin ajaib milik kerabat Donald Bebek itu. Tentunya, Gober Bebek selalu berenang di kolam koin yang terdapat di dalam brankas raksasa miliknya. Berbeda dengan Donald Bebek yang mewakili sifat kemarahan, Gober Bebek dianggap sebagai simbol dari keserakahan. Hal mengerikan dari kartun DuckTales adalah bagaimana cara si bebek memiliki uang. Gober Bebek memiliki jimat yang menarik kekayaan layaknya magnet uang dalam bentuk sihir, recehan yang diperolehnya sewaktu masih kecil. Ketika jimatnya tidak dimiliki Gober, terlihat dalam episode Game Enough for Luck, ia pun mulai kehilangan uang dengan begitu cepat. Lalu ketika seseorang berhasil mencuri jimatnya, seperti dalam episode Back to the Future, maka orang itu akan menjadi kaya dan berkuasa seperti halnya Gober Bebek. Dampak kekayaan Gober Bebek kepada dunia sangatlah mengejutkan. Akuntan Gober, Fenton, sempat memberitahu kita beberapa banyak uang yang dimiliki Gober dalam episode Liquid Asset. Ternyata jumlahnya lebih dari 947 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 kuintiliun 494 kuadriliun 494 triliun 750 miliar 799 juta rupiah. Bahkan, andai kata Gober Bebek meninggal pun, sang keponakan bisa mengambil alih jimat sihir miliknya dan melanjutkan tirani sebagai dalang utama dunia. Potensi yang bisa terjadi adalah seluruh siklus usaha manusia dan aspirasinya hanya berupa sandiwara, kejam dan hanya bisa berhenti kalau generasi keluarga bebek terputus. Oke, yang ketiga ada Jem. Jem, atau yang lebih dikenal sebagai Jem and the Holograms, adalah serial televisi musik animasi Amerika yang berlangsung dari 1985 sampai 1988. Serial ini tentang pemilik perusahaan rekaman Jerrica Bonton, penyanyi alter ego Jem, dan petualangan Jem dan bandnya The Hologram. Serial ini merupakan kolaborasi bersama oleh Hasbro, Sunbow Production, dan Marvel Production. Serial kartun Jem yang berfokus pada dunia musik ternyata dianggap menggambarkan sistem hukum yang benar-benar tidak dianggap. Padahal Jem yang menjadi tokoh utamanya adalah seorang wanita muda penuh kerja keras. Sebagai kartun yang lahir di era 1980-an, Jem memiliki kisah tentang persaingan band rock yang berkompetisi demi bisa mencapai puncak tangga lagu. Band milik Jem, The Hologram, bersaing keras dengan dua grup lain, yaitu Misfits dan Strangers. Selain wawancara TV, setiap band juga mengadakan konser dengan imbalan yang tak terhitung jumlahnya. Kartun Jem pun dianggap seperti satu visi terhadap kemunculan reality show. Gilanya, kesuksesan mereka hanya bisa diraih melalui adegan berbahaya yang dipublikasikan. Itu semua untuk memastikan bahwa mereka selalu terpantau oleh publik. Dan hampir semua yang mereka lakukan bisa dilihat. Setiap band berusaha melemahkan satu sama lain demi bisa menjadi sorotan. Berbagai jenis kejahilan yang menimbulkan kekacauan dan serangan apapun tak dipermasalahkan selama persaingan. Semuanya dilakukan demi bisa meningkatkan penjualan rekaman. Hal mengerikan yang ada di dalam kartun Jem adalah perilaku manajer bernama Eric Raymond dan bahkan tingkah para gadis The Hologram yang terlalu merasa rock and roll. Meskipun mereka hanya membuat kerusakan dan tidak ada yang terluka, namun manajer jahat Eric Raymond pernah memperkerjakan seseorang untuk mengebom Starlight Mansion. Parahnya, tempat itu ternyata adalah rumah untuk anak yatim piatu. Selama 65 episode yang mengudara di serial Jem, setidaknya keseluruhan karakter telah melakukan 157 tindak kriminal serius yang seharusnya membawa mereka ke penjara. Pada kenyataannya, tak ada band atau manajer yang pernah masuk penjara. Tidak ada konsekuensi hukum apapun dalam kartun ini. Meskipun orang-orang terluka, bahkan hampir tewas di puluhan kesempatan. Bahkan band The Misfits
saingan game telah melancarkan 28 aksi mengancam keselamatan yang sembrono, seperti mengemudi mobil, melewati restoran, hingga bermain-main dengan bahan peledak di lokasi syuting film. Ditemukan juga 4 insiden pencurian, 10 tindak vandalisme, dan 7 tindak penculikan. Termasuk saat mereka menempatkan game di rumah palsu hingga sang gadis terluka. Ada juga di mana momen The Holograms mengganggu sebuah kongres politik saking mereka terlalu merasa terkenal sebagai musisi sekaligus selebritis. Setelah bebas tanpa hukuman atas tuduhan satu penculikan, Eric pernah berkoar, "Sungguh menakjubkan apa yang dilakukan oleh pengacara ketika kalian membayar cukup." Tak lama setelah itu, Eric pun menyerang James secara keterlaluan. Yang keempat ada Danger Mouse. Danger Mouse adalah serial televisi animasi anak-anak Britania Raya yang diproduksi oleh Cosgrove Hall Films untuk Times Television. Serial ini menampilkan Danger Mouse Eponymous, seorang tikus Inggris yang bekerja sebagai pahlawan support atau agen rahasia. Serial ini awalnya ditayangkan di Britania Raya dari 28 September 1981 sampai 19 Maret 1992. Serial kartun Danger Mouse memang lucu, tapi ternyata ada unsur yang seolah memperlihatkannya sebagai dunia pasca kehancuran tanpa manusia dan hewan-hewan memiliki kehidupan berakal. Satu hal yang mengerikan di sini adalah dunia dalam Danger Mouse tanpa tak menyisakan sedikit pun kehidupan manusia dan para hewan tanpa bangkit menggantikannya. Meskipun dunia dalam Danger Mouse diisi oleh hewan-hewan berakal, namun seluruh tempatnya jelas dibuat khusus manusia. Di sekitar London bahkan ada patung Raja Manusia serta pagar, meja, hingga telepon seukuran manusia. London pun tampak seperti pada film 28 Days Later, yaitu jalan-jalan yang tandus tanpa kehidupan. Sehingga London di dunia Danger Mouse tampak seperti kota apokaliptik yang sepi. Bahkan Danger Mouse dapat terbang di sekitar London dengan kecepatan tinggi sambil menghadapi musuh-musuhnya tanpa khawatir adanya korban sipil. Gambaran keadaan manusia di Inggris diperkuat dalam sebuah episode. Menteri di negeri tersebut digambarkan oleh seekor burung, bahkan episode lain menampilkan Mesir yang dipimpin oleh singa dan Uni Soviet dijalankan oleh beruang. Uniknya, Amerika masih dipimpin oleh umat manusia. Meskipun digambarkan dalam desain yang kurang sempurna, Presiden Amerika Serikat pun masih manusia. Akan tetapi, ia khawatir Danger Mouse akan menyakitinya. Sehingga para agen rahasia mengelilingi presiden dan si tikus dan juga presiden tidak pernah bertatap muka. Alasan ketakutan sang presiden tak pernah dijelaskan, namun ada kemungkinan tersendiri bahwa sesuatu pernah terjadi di Washington DC. Dan Danger Mouse juga pernah ke masa depan dan ia menemukan bahwa dunia telah didominasi oleh kucing berjiwa militer. Pada akhirnya, hewan-hewan tampak menguasai dan menaklukkan dunia di serial kartun ini. Oke, yang terakhir ada Dora the Explorer. Dora the Explorer adalah serial animasi pendidikan anak-anak dari Amerika Serikat, Kanada, milik jaringan televisi kabel Nickelodeon. Episode percobaan disiarkan pada tahun 1999 dan menjadi seri reguler mulai tahun 2000. Serial ini dibuat oleh Chris Gifford, Valerie Walsh, dan Eric Weiner. Oke, pasti di antara kalian semua udah ada yang tahu Dora the Explorer. Sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Tetapi, Dora selama ini seolah digambarkan tengah diintai oleh Sang Maha Tahu dan Sang Maha Kuasa yang asing. Bayangkan seorang gadis kecil mendaki gunung ke bawah laut, bahkan hingga keluar angkasa. Tapi bukan itu yang tampak mengerikan. Namun justru cara Dora meminta bantuan saat melakukan perjalanan dengan menengok ke arah kamera. Hal yang tampak mengerikan adalah ketika Dora mulai bertanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kepada siapa gadis itu bertanya, yang mungkin terkesan mengada-ngada. Konsep tersebut tentunya sudah sengaja dibuat agar Dora bisa berbicara kepada anak-anak kecil dan membuat anak-anak menjadi interaktif. Lalu, mengapa menjadi mengerikan? Jawaban dari Cracked.com cukup provokatif. Katanya, disebutkan kalau hidup Dora dikendalikan oleh massa asing yang kuat dan selalu berubah. Keberadaan sosok tersebut memang selalu membuat pilihan untuk perjalanan Dora. Seperti mengambil barang dari ransel Dora, menakuti makhluk tertentu, bahkan sosok itu bisa terjun ke alam Dora.
secara fisik membantunya. Salah satu contohnya ada di dalam episode The Great Polar Bear Rescue. Sosok asing itu tampak membantu Dora menarik sepupunya ke dalam helikopter. Sang Maha Tahu ini pun berada di seluruh dunia Dora. Contoh saja ketika kita menonton acaranya, tiba-tiba kita akan melihat Dora berada di rumahnya. Dan Dora mulai berbicara kepada kita. Seolah-olah kita sedang berdiri di belakang meja di ruang tamunya. Apa yang dilihat Dora? Dengan siapakah ia berbicara? Dora pun bisa melihat kita hampir di setiap momen. Dalam setiap episode, Dora tampak sibuk menjalani urusan sendiri di rumahnya, di hutan, atau dimanapun. Lalu secara tiba-tiba, ia berbicara dengan si Maha Tahu yang maha kuat ini. Sosok asing ini digambarkan sebagai kita memiliki kendali penuh atas peluang Dora untuk bertahan hidup di petualangan berikutnya. Kalau diingat, waktu kecil kita diajarkan bahwa anak-anak tidak seharusnya berbicara dengan orang asing. Tapi Dora seolah menggantungkan dirinya, hidupnya di tangan orang-orang asing. Pada saat ia melintasi beberapa jalur berbahaya atau pada saat mendaki gunung. Oke guys, jadi itu kartun-kartun yang mempunyai cerita seram di baliknya. Apakah kalian percaya atau mungkin tidak? Atau mungkin kalian merasa, tunggu. Kayaknya bukan deh. Atau mungkin kalian merasa, kayaknya iya deh ini bener. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tahu. Dan jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah untuk ide-ide konten berikutnya. Bye-bye!